sekarang mungkin kedatangan kembali ke Komisi Yudisial? Ya, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Ya, pada saat ini sebenarnya kita mau follow up dari kedatangannya terdahulu ya. Yang pada intinya kita melaporkan ada dugaan pelanggaran perilaku dan kode etik. Nah, jadi pada prinsipnya pada saat ini kita tuh memenuhi 2 undangan dari Komisi Yudisial berdasarkan permohonan kita. Satu terkait dengan audiensi, tadi sudah berlangsung. Yang berlangsung dari mulai jam 10 sampai dengan tadi sekitar jam 12. Tadi kita diterima oleh sekitar ada 5 orang pihak dari Komisi Yudisial. Nah, kemudian yang kedua agendanya itu adalah pemeriksaan. Nah, itu konfidensial atau rahasia lah ya. Nah, terkait dengan tadi itu memang kita terkait dengan audiensi kita tuh menceritakan terkait dengan apa-apa saja sih yang kita juga telah terjadinya pelanggaran politik dan perilaku. Nah, paling tidak secara umum itu ada 3 hal yang kita laporkan. Pertama itu terkait dengan profesionalitas, keadilan, dan arif dan bijaksana. Nah, yang lain-lainnya itu akan kami ceritakan nanti. Nah, kemudian salah satu mungkin yang bisa dikuatkan juga itu terkait dengan bagaimana perempuan itu, bagaimana hakim itu memeriksa perempuan yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017. Nah, mungkin Mbak Ami bisa menjelaskan lebih detail terkait dengan itu. Kan tadi itu juga kita bahas di dalam itu kira-kira. Nah, tapi mohon pada teman-teman ya, kami hanya menjawab itu saja. Nah, terkait yang lain itu belum ya, sampai kepada persoalan yang lainnya karena kami masih menghitung-hitung dan kami ukur langkah-langkah kami gitu kan, karena ini penanganan yang sebenarnya bersinggungan dengan hak-hak anak. Nah, itu tantangan tersendiri bagi kami. Nah, untuk melakukan pendampingan yang bersinggungan dengan permasalahan anak itu harus sangat hati-hati karena ini kan pihak yang paling rentan dari pihak-pihak permohon dan termohon. Nah, oleh sebab itu makanya pertanggungjawaban kami itu bukan pada saat ini, tapi itu nanti 7 sampai 10 tahun ke depan. Pada saat dewasa dia akan bertanya kenapa kok begini penanganannya. Nah, oleh sebab itu makanya mohon izin kami juga harus bisa menyatakan bahwa kedua orang tuanya itu adalah orang yang baik. Nah, untuk makanya kami ingin mengatakan bahwa kami melakukan pendampingan hukum sampai pada advokasi ini dalam konteks kehati-hatian dan kemudian langkah-langkah yang sangat terukur sehingga nanti itu tidak terlihat dan kemudian tidak juga bersinggungan dengan tumbuh kembangnya. Itu kira-kira. Mungkin Mbak Ami bisa menambahkan terkait dengan perspektif dari Perma Nomor 3 tahun 2017 ya, Mbak. Silakan, Mbak. Iya, teman-teman, tadi Ibu Paula didampingi 3 orang kuasa hukum. Saya menelpon dari Mbak Erwin, ditemui oleh 5 orang dari Biro Pengawasan Hakim. Seperti tadi disampaikan, ini adalah tindak lanjut dari permohonan audiensi. Ibu Paula percaya Komisi Yudisial yang memiliki mandat atau tugas untuk menjaga kehormatan hakim akan memberikan concern atau perhatian terhadap perkara yang dialami oleh Ibu Paula. Dan kami memang menyampaikan sejumlah dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang menjadi kerjasama di Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Nah, selain pedoman dan kode etik tadi, kami juga menyampaikan agar Perma 3/2017 yaitu pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum itu juga ditaati di dalam proses perkara hukum keluarga atau pidana agama. Karena pengertian perempuan yang berhadapan dengan hukum itu tidak hanya perempuan sebagai tersangka, terdakwa, saksi dan korban, tapi juga para pihak. Dan Ibu Paula di sini adalah sebagai pihak termohon dan
audiensi tadi memang disampaikan Komisi Yudisial dalam konteks audiensi itu menyampaikan proses pelaporan dari Ibu Paula sudah diterima dan akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap pengadu dan saksi-saksi terkait dugaan pelanggaran kode etik. Pemeriksaan terhadap Ibu Paula dan saksi-saksi akan dilakukan jam 1 sampai selesai. Itu yang bisa kami sampaikan. Oke, cukup ya. Berarti hingga saat ini Bang, masih berarti saat ini berlanjutnya belum- pemeriksaan ya Bang ya? Hah? Berarti hingga saat ini masih berlanjutnya pemeriksaan. Ya, nanti jam 1 Nanti kita. jam 1. Oke, Paula laptop sudah bridging datang ya. belum? Hah? Kenapa? Kak Paulanya sudah datang? Ya nanti lah ya. Oke, makasih ya.